Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Nah, kan di BK ada jargonnya untuk kayak pembukaan kayak gitu boleh dipakai ya. Kita ada ulang sekali lagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke, semoga benar-benar good ya. Cuma nggak dari ucapannya saja gitu ya. Nah, apakah benar nggak? Apa ada yang nggak good nih hari ini? Alhamdulillah, good. Paling nggak goodnya menunggu hasil dari kalian ya. Semoga kalian lulus semuanya ya. Gitu. Karena udah kerja keras juga ya, udah capek-capek. Nah, nanti usahanya itu adalah hasil dari kalian juga gitu. Kalau kalian udah benar-benar dari kemarin-kemarin kayak silaturahminya, nah hasilnya nanti buat kalian itu yang terbaik. Nah gitu. Oke, nah sebelum kita lanjut ya, kita mau konseling kelompok. Boleh ya dari kalian ada yang mewakili berdoa nggak? Mau siapa? Kurang ada hati aja gitu siapa yang mau mulai. Oke. Sebelum memulai konseling, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Baik, untuk pertanyaan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Karena kalian kelihatan tegangnya, jangan tegang, biasa aja. Nah mungkin kita ice breaking dulu ya supaya kaliannya juga nggak pegel-pegel, nggak kayak lemah lagi lesu. Karena udah matkul ya, udah pada matkul. Nah kebetulan sama ya, katanya juga udah matkul, jadi agak kayak pegel kan duduk terus. Sakbar berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Oke. Nah, ada yang mau nampilin ice breaking ya dari teman-teman? Mungkin dari KCOD nih ada yang selalu gak keinget dari kalian gitu ice breakingnya apa? Lupa lagi teh. Nah, tahu gak yang Osipo? Lupa gerakannya. Lupa gerakannya? Iya. Osipo, kise iye Osipo, kise iye Osipo, kise Osipo, pitu Osipo, kise iye Ingat gak? Iya. Mau nyoba lagi? Iya. Coba lagi. Oke, 1, 2, 3. Osipo, kise iye. Osipo, kise iye. Osipo, kise Osipo, pita Osipo, kise iye. Udah hafal? Nah. Siap? Sok semangat ya, kita 2 kali. Yang pertama itu yang biasa, terus yang keduanya agak cepat supaya kalian konsentrasi. Oke? Nah, oke, 1, 2, 3. Osipo, kise iye. Osipo, kise iye. Osipo, kise Osipo, pita Osipo, kise iye. Osipo, kise iye. Osipo, kise iye. Osipo, kise Osipo, pita Osipo, kise iye. Oke, teman-teman. Silakan. Nah, saya atur ya tempat duduknya. Oke, nah sebelum itu kalian kan belum kenal tetehnya secara personal gitu ya. Nah, ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, Nadia Triwardani dari angkatan 23 dan kebetulan sama seperti kalian jurusan bimbingan dan konseling. Kebetulan teteh ada di semester 5 dan semester 5 itu banyak sekali praktek. Salah satunya ini tugasnya dinamika kelompok, yaitu membuat video konseling kelompok dan juga bimbingan kelompok. Nah mungkin nanti juga adik-adik mengalami apa yang teteh lakukan juga gitu ya. Nah ini dijadikan contoh buat kalian supaya nanti kalian nggak kaku, terus nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu teh, oh masih inget nih sama yang teteh yang dulu gitu tak. Anggap aja kalian juga ini teh proses belajar. Nah jangan malu-malu juga ya. Nah sebelum itu mungkin di sini teteh mau perkenalan dari kaliannya dulu nih. Mau mulai dari mana? Dari Oke,
Boleh perkenalan. Jadi memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Astiani. Oke, pada kenal? Nah. Say hi dulu. Hai semua. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Wina Melia Sasanila. Oke, say hi. Oke, lanjut. Perkenalkan nama aku Rati Dinasira Hayu. Oke, say hi. Hai Rati. Perkenalkan nama saya Astian Satriadi. Oke, say hi. Lanjut. Perkenalkan nama saya Pak Yunita Paulila. Hai. Lanjut. Perkenalkan nama saya Siti Nur Aini Putri. Oke. Hai. Perkenalkan nama saya Siti Nur. Oke, Hai. Perkenalkan nama saya Maria. Oke, hai Hai Mariam. Mariam. Nah, oke, semoga ya mungkin kalian tuh masih mahasiswa baru dan baru beberapa bulan mungkin ya saling kenal. Nah, semoga perkenalan kalian juga terjalin sampai seterusnya, sampai skripsi sok bareng-bareng, biar lulusnya juga bareng-bareng ya. Semangat, pokoknya masih banyak tantangan yang emang harus kalian cobain seperti yang kita cobain. Nah, jangan lupa jangan tumbang juga ya, harus punya keyakinan diri sendirinya tuh yang tangguh banget kalau di BK ya. Seperti jargonnya, ada yang tahu? Betul. Betul sekali. Nah, mungkin langsung aja ya. Nah, kita di sini izin praktek dan kebetulan kemungkinan prakteknya itu dilakukan 30 sampai 45 menit. Namun yang kita situasikan dengan kondisi ya. Nah, di mana ada asas-asas yang perlu kita patuhi juga. Nah, di mana kan mungkin dari konseling kelompok ini kita akan menggali, membahas dan juga meluap emosi juga apa yang kita rasakan selama ini ya. Mungkin dari adik-adik sekalian satu persatunya kan beda-beda ya apa yang dialaminya, cara berprosesnya berbeda-beda. Nah, terus di mana asas ini tuh asas kerahasiaan, di mana kalian tuh harus saling menjaga apa yang teman-teman alami, yang teman-teman mungkin keluhkan. Nah, jangan menjudge atau bahkan kalian tuh menyebarluaskan permasalahan yang teman kalian alami. Misalkan kamu tuh udah tahu ya Kak Iste permasalahan Mariam apa, mungkin halnya masih sepele, cuma kan orang-orang beda-beda ya cara menanggapinya. Nah, jangan disebarin ke teman-teman yang lain selain daripada kalian yang tahu aja. Nah, terus kalau misalkan nanti kan ada mungkin teguran atau mungkin ada kayak istilahnya mah mengarahkan, mengasih tahu teman-teman yang terbaiknya apa. Nah, mohon diterima juga. Jangan ada dendam ya, saling memahami juga kekeluargaannya. Nah, terus ada asas kesukarelaan. Nah, kebetulan adik-adik di sini sukarela nggak kalau misalkan di konseling kelompok? Rela. Nah, baik, alhamdulillah ya. Nah, sukarela juga nih. Kalau emang benar-benar yang kalian alami teh, kelarin aja, jangan dipendam ya. Seperti biasa kan kalian nanti akan diajarkan yang konseling. Nah, nanti kalian teh jadi tahu mana yang bohong, mana yang enggak ya, apa yang kalian rasain atau enggak. Nah, seperti yang balik lagi apa ya, tingkatkan lagi simpati kalian ya buat teman-teman di sini yang nanti mungkin akan menceritakan dan meluapkan emosi-emosinya. Terus juga di sini tuh ada asas kesukarelaan. Nah, dimana sukarela kan tanggalan tadi, mohon maaf, ada asas keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini ya kalian terbuka aja ya, jangan sungkan, jangan takut gitu kalau misalkan aib kalian atau mungkin permasalahan kalian diketahui oleh teteh tentunya ya, atau oleh teman-teman. Nah, saling menjaga juga untuk kayak gitu. Nah, apakah bisa dipatuhi? Nah, sebelum itu boleh berdiri dulu ya, kita kayak ikrar dulu janjinya gitu biar kalian teh takut terus dipegang juga janjinya ya. Oke, boleh berdiri dulu. Nah, ulangi kata-kata dari teteh ya. Oke, sebut nama ya. Misalkan kayak gini, saya Nadila Triwardani. Kalian sebut nama ya. 1, 2, 3. Saya Nadila Triwardani. Oke. Bersedia dalam kegiatan konseling kelompok ini. Bersedia dalam kegiatan konseling kelompok ini. Dan menyatakan bahwa saya sanggup. Dan menyatakan bahwa saya sanggup. Dan saya bersedia menerima. Dan saya bersedia menerima.
menyimpan dan memelihara kerahasiaan, segala data atau keterangan lain, baik dari diri saya dan kelompok, untuk tidak menyebarluaskan apa yang kelompok kami alami. Oke, terima kasih. Nah, ya. Saya udah berjanji ya, dan jangan takut ya karena ada janji itu, pokok biasa aja, jangan jangan dijadikan pikiran buat kalian juga, kayak biasa aja seperti itu. Nah, mungkin pembahasan kali ini ada yang tahu gak mau ngebahas apa? Konseling kelompok apa? Ya. Nah, mungkin temanya itu saya kasih apa ya? Kalian kan masih maba ya. Nah, mungkin kan ada transisi nih dari masa SMA yang tadinya kayak tugasnya itu mungkin masih terukur, masih kalian bisa jalani ya, mau disimpan beberapa hari juga. Berbeda dengan kuliah kan banyak sekali tugas yang banyak dari berbeda dosen, berbeda mata kuliah, terus yang membuat kalian tuh nggak bisa memanage waktu, regulasi emosi kalian tuh nggak stabil, apalagi kalian tuh menghadapi ospek dari prodi juga, yaitu BMS ya, buku media silaturahmi. Dan mungkin bagi kalian yang ngerasa kayak saya belum bisa nih nge-manage-nya, itu kan agak membuat kalian jadi khawatir juga ya. Nah, apalagi ditambah kondisi fisik yang mungkin kadang naik turun musim hujan, dimana kalian juga masih beradaptasi ya sama teman-teman baru, belum tahu karakteristik mereka kayak gimana, apakah mereka benar-benar baik sama kita atau enggak. Terus mungkin kalian belum paham ya kalau kuliah kan tugasnya tuh harus kayak gimana, beda-beda banget, beda-beda dosen. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin temanya kayak gitu, transisi masa SMA ke masa kuliah, dimana kalian masih mahasiswa baru. Nah, apakah dipahami nggak menurut materi yang dibahas tadi? Nah, permasalahannya seputar itu aja ya. Mungkin mau dari personal diri kalian ngerasa kurang, atau ada hambatan dari pembelajaran di perkuliahan, dan pertemanan, dan berpengaruh juga misalkan di keluarga dan di lingkungan kalian, itu boleh sekali ya kalian keluhkan juga permasalahannya terlebih dahulu dan kenapa kalian bisa mengalami hal tersebut gitu. Nah, dan seperti yang tadi juga dikatakan, mohon kayak kalian tuh memahami ya atau melihat sisi baik dari teman-teman kalian yang nanti diucapin ya. Oke, mau dari siapa dulu? Bebas. Oke, mau berurutan atau mau saya dulu aja yang berani? Mau, boleh silakan. Berurutan. Oke. Mau dari kamu lagi? Hawa? Mau dari Hawa? Boleh, silakan. Langsung aja deh. Iya, nggak apa-apa. Mohon disimak ya teman-teman. Jadi kalau aku pribadi ya, kan transisi dari kemarin SMA ke kuliah itu emang kayak bener-bener banyak culture shocknya gitu, terutama kayak di ospek kayak kemarin sama tugas. Jujur aku emang orangnya gak bisa memanage waktu gitu, jadi kayak kalau ada tugas aku kerjanya tuh emang bener-bener pas waktu mepetnya, iya gitu. Padahal kayak pas waktu ada waktu luang tuh aku tuh ingat ada tugas, tapi dari diri aku tuh kayak mau tapi nolak juga gini deh gitu sih. Nah, kenapa kamu bisa bertindak seperti itu? Ada hambatannya nggak kira-kira? Karena masalah apa gitu? Masalahnya mungkin karena aku kayak gimana sih? Aku kan orangnya kayak butuh teman gitu. Sedangkan kayak aku kalau temen aku kayak ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi aku tuh lebih kayak kumanya dia ngerjakan anak gitu. Terus aku tuh kayak lihat juga itu kayak tutornya, tapi aku pegangan sih mau nanyain ke teman kan
aku juga sama teman-teman di kampus kayak baru kenal gitu, belum deket banget, jadi kayak ada rasa malu juga gitu. Gitu sih katanya. Soalnya aku orangnya teh perasa ya teh, jadi kalau lihat teman beda teh, aku teh salah apa, jadi aku teh kayak bingung mau nanya masalah tugas atau apa juga gitu. Udah ya aja. Boleh lanjut. Aku mau nanya iya kan di sekolahmu mungkin kalian tahu udah dijadwalin gitu ya dari jam segini sampai jam segitu. Nah, sekarang masuk ke kuliah tuh kayak kan berubah-ubah ya. Jadi dari sana tuh aku tuh belum biasa gitu. Jadi kayak suka keseringan miscommon gitu, kayak orang mah belum berangkat ini mah udah berangkat gitu, padahal gak ada siapa-siapa, padahal kayak emang belum baca sih, tapi kebiasaan aja gitu sih. Empat rumahnya gitu. Iya, Jadi di mana kamu? di kalau udah dekat dulu. Jadi kamu teh kayak miskom juga gitu. Nah, menurut kamu kenapa sih kamu tuh bisa kayak gitu? Gitu kan ada media sosial, ada mungkin ada dari info dari dulu. Iya, ya kayak gitu, gak tau belum mau tahu. Oh gitu, katanya Iya. Ada lagi nggak selain itu faktornya pembelajaran mungkin atau kemauan? Nggak ada, aman masih gitu kan dari desa. Alhamdulillah. Boleh lanjut. Kalau rumah itu kita kayak kan kalau SMA belum banyak tugas-tugas yang apa yang langsung megang laptop atau apa gitu. Nah jadi ke masa kuliah tuh kayak masih bingung gitu. Terus jadi kan harus banyak belajar juga ya teh, tapi hambatannya teh ada di diri aku gini. Jadi kadang tuh males mau belajar atau apa gitu. Tapi apalagi kalau nggak ada temennya gitu, kayak nggak ada yang ayo ngerjain tugas atau apa gitu. Sistemnya. Iya. Ada lagi nggak kira-kira? Nah, kalau itu sih kamu bisa kayak ngerasa kayak gitu. Ya itu sih kayak malesnya yang Malas belum bisa Iya, meregulasi rasa malasnya. Oke. Nah, mungkin next. Kalau aku apa ya? Ya banyak tugas dan juga waktu di SMA kan tahu tapi belum lah gimana tentang Excel yang makanan dan lain sebagainya. Pasti kalian juga nyata banyak pengalas yang kayak kebingungan ada. Aku belum paham ya teh. Oke. Nah, menurut kamu kenapa sih kamu kayak ngerasa kayak gitu? Karena apa ya? Sulit bertanya mungkin ya aku ya. Faktornya karena sulit juga menjalin komunikasi ya dengan orang lain kayak gitu. Oke, udah cukup. Lanjut. Kalau saya teh dari masalah perkuliahan ya ada beberapa kayak aku teh lagi belajar nih, saya teh lagi belajar ya. Nah, suka gampang ke distract sama teman-teman yang kayak ngajak ngobrol, terus teh atau ada pesan masuk atau notifikasi masuk ke HP, nah itu saya mah gampang ke distract sama hal-hal kecil, gampang kehilangan fokus dari pembelajaran. Kayak itu aja. Lanjut. Kalau aku yang pertama sih ini teh sama culture shock di sini ya, kayak yang prospekan itu masih jadi kayak bukan hambatan tapi permasalahan. Kan kalau pulangnya sore itu kalau hujan kadang nggak boleh hujan kan jauh ya kayak suka ke fisik juga itu yang capek. Sama aku tuh masih lemah di public speakingnya gitu. Kalau di kelas bisa, tapi kalau di luar kelas gitu kayak ngobrol di tempat ini masih grogi, masih takut. Ya, karena ketemu orang baru yang belum pernah kamu lihat juga kan. Ya. Oke, nah menurut kamu kenapa sih kamu bisa merasa kayak gitu? Dan mulai dari kapan nih kamu boleh tahu? Apa pas masuk kuliah doang gitu? Atau masih SMA juga sering merasa kayak gitu? Aku harus adaptasi dulu deh sama lingkungannya. Karena kalau di kelas kan udah temenan ya semua gitu, jadi udah ada percaya diri. Kalau di luar tuh memang mungkin akunya masih susah buat beradaptasi dan belum pede gitu. Jadi masih susah. Nah, saat kamu misalnya ngalamin
hal tersebut gitu kan, misalnya ke orang lain yang kamu kenal, ada gak kayak secara fisik itu menghambat ke kamu, kayak misalkan tremor atau kayak keringat dingin kan ada ada ya? Ada. Kayak ngomong teh kayak gak keluar, kayak susah keluar suara. iya kayak capek ngomong kayak gitu sama tangannya kayak gemeter. Ya, itu aja hambatannya. Oke, siap. Boleh next. Kalau aku mah di kuliah jujur gak ada hambatan, soalnya kayak aku tipenya yang ya udah dijalanin aja gitu, terus gampang adaptasi juga. Tapi kalau aku personal itu tentang support sih, support dari orang tua. Kalau kuliah sih kayak tugas-tugas gitu ya. Ya, Mas bisa digunakan. Nah, kalau boleh tahu nih, kan ini berbeda ya dari teman-teman yang lain, dimana fokusnya itu ke masa perkuliahan. Kamu kan ada dampak lain nih, yaitu orang tua ya. Nah, itu sebetulnya kayak kenapa sih, boleh diceritakan? Soalnya kan orang tua aku udah cerai jadi pisah ya. Dari itu emang apa ya, dari SD, dari SMP, SMA atau emang pisah terus, jadi kayak emang dari dulu tuh jarang komunikasi lah, emang renggang gitu sampai sekarang gitu. Udah tahu kamu tinggal sama orang tua? Aku ngekos. Tapi dengan ayah dan ibu masih tergantung ya, kayak mungkin finansialnya ya, karena kan kuliah kamu kan dari orang tua mungkin ya. Iya, kalau support finansial mah aman, tapi tentang support lain kekurangan juga ya. Nah, itu aja. Oke, terima kasih. Kalau aku kayaknya kalau di kayak pengumpulan materi gitu ya, kan biasanya harus dikumpulin gitu ya. Tapi aku tuh suka nunda bahkan sampai kalau mau ujian tuh belum, jadi kayak bingung mau ngapain apa dulu gitu. Nah, kenapa sih kamu bisa kayak gitu? Karena Ada hambatan nggak? Suka nunda kayak ntar dulu gitu, kadang kayak gampang gitu loh. Oke, berarti ada rasa malas juga ya, Iya, seperti iya, yang iya. dan kelasnya itu kerasa banget ya, dari SMA yang tadinya Iya. slow, terus sekarang kayak naik turun kayak gitu. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin hambatan-hambatannya itu hampir sama, namun beragam juga ya, karena mungkin dari setiap individunya juga beda-beda juga, beda-beda dari cara pendidikan orang tua, cara kalian memahami juga, karena itu beda-beda. Kira-kira nih dari kalian berdelapan, pandangan kalian aja, sok lihat teman-temannya, siapa sih yang perlu kalian benar-benar pengen dibahas banget dan itu teh penting buat kamu? Oh, mau yang siapa? Kamu mau yang siapa? Ayo, mau yang siapa? Supaya kalian juga jangan intinya kayak gini ya, kita cari masalah inti misalkan tentang orang tersebut, namun kalian jangan ngejudge orangnya. Jadi kalian ambil permasalahan dia teh seolah itu teh masalah kalian juga. Jadi kalian tuh harus ngapain kalau ada di posisi dia gitu. Tidur teh. Ayo, kalau aku kayak oke, kamu speak sama. Oke, Lala. Putri 2, Lala 2. Ayo, 3 orang lagi. Putri 3, 4. Oke, Putri. Oke. Nah, pembahasannya mungkin kita masuk ke yang Putri. Di mana Putri ini mungkin susah sekali ya kayak berkomunikasi kalau misalkan di public speaking-nya ya, ini mah apalagi di orang baru. Tetapi beda dengan kalau orangnya udah kenal, yang faktornya juga dia tuh sering kayak tremor, terus berkeringat. Nah, dari kalian ada yang pernah ngalami nggak? Jujur aja ya, so gak apa-apa, kan ada asas keterbukaan juga. Nah, yang pernah coba acuhkan tangan, terus bisa dijelaskan dan apa sih regulasi yang kalian lakukan selama ini? Mungkin masih belajar juga, tapi kan ada dampaknya ya setidaknya dengan diri sendiri. Nah, boleh. Oke, kamu udah mencobanya juga? Ada nggak? Coba mencoba regulasinya supaya nggak kayak gitu. Kalau aku teh sebelum misalnya ya lagi kayak kelas kadang gitu di CLS, kan kayak pengen menanggapi itu susah ya, padahal pengen gitu, suka belum nanya tapi badannya udah ngasih reaksi duluan gitu, panas gemeter. Kalau aku mah kayak gini suka niupin jempol. Oke, ada tekniknya. Ya, jadi kayak napasnya diatur gitu, tapi pakai ditiupin ke jempol gitu, jadi kayak lebih tenang ke ini juga.
Nah itu teh berpengaruh banget gak? Atau mungkin agak mengurangi menurut kamu? Mengurangi, oke. Nah setelah misalkan kamu melakukan itu dengan tidak melakukan itu, ada perbedaannya nggak setelah beres presentasinya mungkin atau beres public speakingnya? Ada perbedaannya nggak? Perbedaannya gimana? Iya perbedaan Pas pakai teknik. pas kamu nggak ngelakuin teknik terus kamu presentasi kan mungkin ngelakuin buku yang kayak gitu, nah bedanya ada nggak? Oke. Kalau sebelum presentasinya atau sebelum ngomong di depan umumnya kayak atur napas dulu gitu, kayak yang apa nyiupin jempol ya kayak aku itu tuh setelahnya tuh kayak lega gitu. Tapi kalau nggak gitu tuh kayak sesudahnya tuh kayak capek, kayak terengah-engah gitu. Ada pemikiran-pemikiran lain nggak kayak iya aku tadi malu banget kayak gini kan? Suka ada. Ada pasti ya, oke kayak gitu. Berarti itu regulasi, salah satu regulasi yang kamu lakukan ya dengan tekniknya. Nah nanti kita lihat ya. Nah, ada lagi nggak dari teman-teman yang mungkin masih belajar? Saya teh. Oke. Saya juga dulu ya teh sama seperti Putri. Sering banget, malah lebih parah mungkin ya teh dari Putri. Saya mah dari dulu olahraga harus menjadi belakang, kayak jangan pernah seperti menonjol kita orang teh, jangan pernah menonjol orang teh. Nah mulai masuk SMA ya teh, masuk SMA kelas 12 mulai belajar sama disuruh kan saya kebetulan di lembaga ya teh, di lembaga. Terus ngajar alhamdulillah selama 2 tahun juga. Awalnya tuh paling nggak pede tuh kalau tiba-tiba dadakan disuruh ngajar gitu kan. Itu orang seperti saya yang dulunya emang jarang di depan, jarang menjadi pusat perhatian, itu benar-benar malu kan ya. Nah saya mencoba kalau misal mau presentasi itu alhamdulillah sampai sekarang ke bawah ya teh. Mulai minimal kita teh harus menguasai dulu materi. Mau apapun yang terjadi minimal kita teh menguasai materi. Meskipun kita yang lihat ya teh, tapi kita teh harus menguasai materinya. Itu yang pertama teh kalau saya. Ya yang kedua, kalau misal pas lagi di depan ngobrol muncul, atau di awal ya pastinya di awal tuh rasa gugup tuh pasti muncul ya teh. Saya selalu melakukan yang pertama tarik nafas teh, kayak atur nafas. Terus kalau misal gemeter, nah saya ngelakuin 2 jempol kaki sama telunjuk kaki itu di ke lantai diginin teh, ditekan. Itu benar-benar ngurangin rasa grogi sama gemeternya. Terus kalau misal lupa ya teh ketika public speaking gitu, ketika lupa, kalau saya mah belokin dulu materinya, cari dulu nanti gimana akan munculnya kemana, jadi dulu materi. Nah terus kalau misal gugup banget nih gak hilang-hilang, nah pas kita public speaking itu jangan melihat audiens, karena rata-rata ketika kita melihat audiens rasa gugup itu muncul kembali. Jadi saya mah sampai sekarang juga kadang tidak melihat audiens, Tidak tetap ya tidak menatap mata. Oke, kalau udah gugup kayak gitu, Ya. nah tanggapan kamu kayak gimana? Apakah udah dicoba atau bisa dipahami nggak menurut kamu? Yang ini aja tuh yang menguasai materi aku. Oke, udah dicoba. Yang lainnya belum ya? Oke, nah apakah diterima nih pendapat dari teman kamu? Diterima. Diterima, oke. Dan dilakukan terus ya oleh kamu juga. Nah, ada yang lain? Mau siapa lagi? Ayo. Semuanya udah ditanya juga ya. Mau siapa dulu? Ada nggak? Oke. Aku sih sama presentasi mah ya, nah itu materi dulu di permatang dulu. Terus dari itu kalau misalkan aku biasanya sebelum maju tuh tarik nafas dulu sambil tersekok ada biar tenang gitu kalau mau tampil atau gimana gitu. Terus apa ya, kalau cara ngangkat itu di ini sih, di misalkan lupa, nah aku tuh selalu
pas ngafal materinya tuh dikasih kata kunci, diselipin kata kunci dari setiap kalimat. Jadi misalkan aku lupa gara-gara dulu, jadi tinggal nginget si kata kunci itu. Oke, nah itu kan tadi dari masuknya ke kayak penanggulangan untuk materinya ya kebanyakan. Nah tadi kan sementara untuk pembahasannya tuh dia tuh kayak ngerasanya tuh kalau ke orang yang baru. Nah itu kan lebih ke distract juga ya, kayak dari tatapannya juga mungkin kayak pengendalian dirinya ada gak dari kalian? Pengendalian diri gitu, selain daripada kan tadi ada yang kayak buat menghafal dulu, terus kayak gimana? Ada nggak? Kalau dia orang baru ya teh seperti dulu ya teman-teman pas awal pas maba terus Oke. yang suruh ke depan misi-misi yang 5 menit itu ingat ya? Ingat gak? Ya, kalian ini kan pasti rata-rata customer saya kan benar-benar asik gitu, Pak Inyuta mau jalan tiba-tiba ke depan disuruh jadi kita. Nah, itu kan kalian juga belum pernah. Nah kalau saya mah teh benar-benar pas dulu tuh kayak pede aja dulu. Oke, pede aja dulu. Ya, Tinggi. masalah ke depannya gimana nanti? Oke, masalah di depannya gimana Ya. nanti kayak gitu. Nah, mungkin nimbulin dulu kepercayaan diri Ya. ya mungkin, karena kan kalau misalkan kita nggak lemah kayak kekuatannya mungkin kan ngaruh juga ya karena apa yang kita sampaikan juga. Nah oke, nah pembahasan yang tadi lagi ya, menurut kamu nih kayak gimana? Kalau kamu ada diskusi sama kayak yang kamu ada nggak? Misalnya akan dilakukan atau memiliki pengalaman. Dari pengalaman boleh atau mau yang dilakukan juga boleh? Kalau misalnya mau dilakukan aja, Oke. kayaknya aku ngambil yang luar sama sekali. Oke. Terus apa itu? Kayaknya nggak natap ambilnya sih ya. Kayak belum dapat Soalnya orang. kalau itu kayak jadi tambah blend gitu loh. Ke distract ya sama Iya. dia. Terus kayaknya latihan pernapas itu. Oke. Nah kan kamu tadi nggak natap audiens, pernah nggak kamu teh kegep gitu kayak natap terus apa sih dampaknya gitu, ada gak? Jadi kayak gimana gitu kalau misalnya natap nih ke kamu, jadi ngomongnya belibet atau mungkin kayak langsung tremor atau kayak gimana, ada gak dampaknya? Kayaknya lebih ke belibet jadi nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi bingung juga ya yang disampaikan tadinya mungkin terarah, terus karena ngeliat teman kita kayak ih dia mikirnya kayak gimana ngeliat saya teh, kayak jadi kayak oh pembahasan tuh jangan suka kayak gitu ya, kayak mungkin takut juga anggapan dari teman-temannya, mungkin teman-teman cuma diem tapi ngeliat mata, terus kita gak sengaja nih konten kalian tuh kayak ih dia ngeliatin kayak wajahnya kok kayak gitu, dan kan kayak juga sorenya berpikiran hidup, nah kayak gitu ya. Oke lanjut. Ada nggak? Kalau aku pas berani tampil ke depan itu pas waktu sangat. Oke. Soalnya pas waktu sangat itu kayak temen sekelompoknya kayak sampai kamu bacain gitu ya. Mempercayakan. Iya, awalnya tuh aku tuh kayak nggak malu gitu kan, aku orangnya malu ya, malu gitu. Gimana sih? Itu apa aja? Iya. Lalu gitu kayak kata temen-temen kayak sok cina bacain udah gak apa-apa cina. Terus disuruh sama temen aku yang satu katanya sok baca terus anggap di sini tuh cuma kamu sendiri gitu. Terus dari situ tuh aku teh berani apa sih bacain hasil diskusi kelompok ya. Terus dari situ teh pas kesini waktu kayak presentasi aku juga kayak emang belum sepenuhnya percaya diri, cuma gak kayak tremor terus kayak takut lagi. Soalnya emang di awal kayak disupport sama teman-teman kayak sampai kamu bisa dah, kamu percaya diri gitu sih. Oke, nah dari kasus yang ini agak sama juga seperti yang kasus kamu, dimana kan kadang pikiran negatif kita tuh sering muncul tiba-tiba ya, dengan sengaja, dimana misalkan teman kita tuh kayak ngembalin kita, so kamu aja yang ke depan, so kamu aja. Tapi harus diluruskan juga, nah karena kalian juga masih belajar. Nah dimana kalau kalian kan ditunjuk seperti yang dialami kamu,
Nah, itu teh adalah sebuah privilege buat kalian. Kalau kalian perlu tahu mah, kalian tadi beri kepercayaan buat teman kamu. Dimana kepercayaannya tuh mungkin karena mereka nggak bisa kan. Kalau nunjuk-nunjuk orang kan kita berarti gak mau ya ditunjuk. Kita nyerahin aja ke orang lain yang menurut kalian dianggap bisa, gitu kan? Nah, kalian kalau nanti misalkan ditunjuk oleh teman-teman kamu, benar kata kamu, berani dulu aja mencoba karena gak ada yang salah sama yang benar. Kalau misalnya kita berani mencoba mah, karena kan pula juga kita diajarin dulu ya sebelum kebenar itu, beraninya dulu gitu. Beraninya dulu kan kita mau jadi guru ya nanti, guru bimbingan konseling, di mana kan kita membimbing banyak edukasi buat mereka, konseling juga memberikan arahan motivasi, karena kan kita juga caranya tuh bukan kayak dokter mengobati, tapi kita tuh kayak memberi asupan-asupan energi positif, mau itu dari kata-kata, dari perbuatan kita, dan mungkin itu kalau dari Tete dan kamu berterima kasihlah kepada diri kamu gitu, karena udah dikasih privilege. Nah, buat kalian juga yang udah dikasih privilege, so lebih berani lagi terbuka supaya apa? Nanti kalian dikenal dosen, kepribadian kalian jadi lebih bagus. Nah, kalian lebih berani. Nah, nantinya kalian gak bakalan susah kalau misalkan mau berkegiatan apapun tentang cara ngomong, public speaking, nanti juga dia keajaran keolah gitu. Nah, kalau gitu, oke lanjut. Ngomongin teh, kalau mulai sama aku kayak kalau presentasi teh gimana ya, kalau SMK mah nggak serius gitu, banyak ketawanya. Nah pas baru datang ke sini udah presentasi aja, ternyata mereka teh pada serius gitu presentasinya. Aduh gimana gak bisa gitu ya teh. Jadi pas pertama tuh emang tremor ya gini-gini, terus teh ini tuh basah, suka digini-gini dulu biar kering, tapi tetap tremor. Tapi mungkin emang sekarang mah alhamdulillah gitu ya udah pada kenal juga, tapi jadi biasa aja gitu. Tapi belum bisa kayak presentasi nguasain materi semuanya Lancar gitu ya. Nah, ada nggak kayak kamu coba menanggulanginya dengan apa nih ke depannya? mau belajar ini apa Terus belajar memahami Oke, awal-awal mau memahami dulu materi ya setiap presentasi, dan mungkin nanti dilanjutkan juga ya dengan teknik-teknik lain seperti yang dilakukan teman-teman yang lain. Oke, boleh lanjut. Kalau aku mah kan pertama presentasi itu apa takut banget ya teh, soalnya kayak ya di SMA mah kan kayak mungkin gak pada fokus, yang teman-teman yang lain tuh nggak terlalu tertuju ke kita. Nah kalau di sini kan kayak bener-bener didengerin gitu. Terus jadi di situ kan apalagi belum pada kenal gitu, jadi deg-degan. Terus aku tuh kalau presentasi teh apa deg-degannya teh tremor sampai suaranya gitu, sampai bibirnya tuh getar gitu kalau ngomong. Jadi kalau sebelum presentasi tuh so tariis ini apa sih pada dingin gitu. Iya. Jadi buat ngaturnya mah itu apa? Atur napasnya, terus kayak ditiup-tiup di tangan. Kalau Putri kan di sini ya, kalau aku mah aku pokoknya mah ditiup. Gerak aja ya. So dikosok-kosok. Berpengaruh nggak? Ya, Lumayan. Oke, berarti udah itu aja. Oke, terima kasih, lanjut. Kalau aku pas awal presentasi takut sama juga, terus baru bisa menguasai materi. Nah pas waktu presentasi juga kadang maksudnya sering menyampaikan itu apa ya, belibet gitu. Terkait aja. Nah, menurut kamu nih ya, yang salah satu memiliki permasalahan ini, apakah dari teman-teman ini ada yang mau kamu ambil gak gitu, dari teknik-tekniknya mungkin, terus cara meregulasinya? Iya. Oke. Dan kayak kamu teh menerima gak dari teman-teman rumah? Oke, menerima. Mungkin. Nah itu pembahasannya dari Teteh ya. Nah sekarang balik lagi ke awal. Nah dimana masalah inti kalian tadi masih ingat? Masih ya, mungkin samar-samar ya. Nah, balik lagi. Nah, sebelum itu, nah dari materi yang ini dulu nih, ada yang mau menyimpulkan nggak apa yang kalian dapatkan dari semua tanggapan teman-teman? Ada nggak? Kesimpulannya nih, yang kalian dapatkan tuh dari tadi diskusi kita tuh apa aja? Oke. Jadi
tadi ya kita kan membahas tentang sulit buat public speaking ya, entah itu presentasi di kelas ataupun menghadapi orang baru di luar kelas. Dan cara teknik atau penanggulangan buat mengurangi gugup saat presentasi atau ngobrol di depan umum juga itu berbeda-beda karena setiap orang juga sudah mempunyai tekniknya masing-masing. Tapi saya juga menerima gitu teknik-teknik atau cara-cara dari teman-teman yang mereka lakukan gitu. Oke. Terima kasih juga ya mungkin buat teman-teman nih yang udah saling mengarahkan juga. Nah, Teteh Titi mungkin jaga kerahasiaannya juga ya. Nah, karena mungkin bagi sebagian orang ini adalah masalah sepele, namun bagi orang tertentu kan ini masalah yang mungkin itu adalah kekurangan saya gitu. Namun, perlu digarisbawahi juga karena kalian masih sama-sama belajar. Nah, apa yang kalian dapatkan ini mungkin dikembangkan lagi untuk kedepannya supaya kalian lebih baik lagi, ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya. So, percaya kalau kalian yang positif buat diri kalian, dijamin nanti juga bakalan ngalir. Terima diri kalian apa adanya dengan kekurangan kalian. Nah, jangan disama-samain sama teman lain ya. Kalau ngerasa misalkan, oh dia mau udah berkembang. Nah, misalkan satu kelas banyak sekali yang berkembang, terus kalian ngerasa kok belum berkembang. Nah, justru itu adalah tingkatan buat kalian. Ngeliat teman-teman kalian tuh berkembang, buat kalian juga berkembang gitu. Jangan jadi kalian ngedown juga kaliannya. Nah, karena kalian punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, dan itu berbeda-beda, saling menguatkan juga dalam satu kelas ini juga, belajar juga lebih giat juga ya, mungkin itu dari Teteh. Nah, di sini balik lagi ke masalah awal yang kalian hadapi. Teteh pengen kalian tulis hal apa saja yang akan kalian mungkin lakukan dan apa yang kalian inginkan untuk kedepannya supaya kalian tuh bisa lebih baik lagi untuk diri kalian aja tentunya ya. Jangan mikirin dulu orang lain, karena kalau kalian sehat, kalian bisa bantu orang lain. Kalau kalian yang belum sehat, gimana bantu orang lain? Nah, itu kalau dari ya. Nah, boleh ditulis aja toh. Nah, satu-satu ya. Tulis aja apa yang kalian ingin nanti di kedepannya. Kayak kalian tuh lebih baik lagi. Gini lain ya Teh? Jangan aja ya. Ya. Langsung aja gitu. Kedepannya kalian pengen kayak gimana, terus cara kalian kayak gimana. Dalam hal apa aja bebas. Gimana caranya gitu? Mau dalam belajar, mau dalam di lingkungan sosial, mungkin dalam diri kalian pengen meningkatin soft skill atau hard skill apa. Yang udah boleh ke depannya ya. Oke, boleh ke depan. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih. Nah, saya sudah mengumpulkan ya harapan-harapan mungkin buat kedepannya. Nah, untuk penutupan mungkin teteh pengen 2 orang perwakilan maju ke depan dan pilih ya harapan-harapan dari teman-teman secara acak dan jelaskan. Boleh, mau siapa? 2 orang aja. Kamu, oke. 1 orang lagi siapa? Yang Mas? Oke, silakan pilih dan baca nih dari bentar acak dulu. Pilih yang siapa? Oh, 1 orang. Kamu dulu. Hah? Oh, sama. Baca. Oh. Saya ingin kedepannya lebih baik lagi dan bisa kontrol dan merawat diri sendiri agar bisa membantu orang yang membutuhkan, dan saya kedepannya ingin bahagia tanpa memiliki hal yang tidak penting. Amin. Oke. Nah, pesan-pesan kamu nih selama proses ini bagaimana? Pesan-pesan dari Kalian selama proses ini? Untuk saya ya teh, Oke. kan misalnya ternyata yang saya kira orang tersebut santai-santai aja, ternyata dalam hidupnya juga punya masalah. Oke. Mungkin harapannya ke depannya kalian juga bisa berjuang ya masing-masing. Selalu menunjukkan juga apa yang kalian rasakan mungkin dalam kehidupannya ya mungkin. Nah, seru gak prosesnya? Oh, Ada pengalamannya ya? iya ada pengalaman juga pelajaran buat saya Oke, sendiri. terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Next. Saya ingin meningkatkan public speaking dengan usaha. Saya akan membaca buku dengan terjadwal dan menggunakan tips-tips yang tadi didiskusikan dan memberi afirmasi positif setiap hari pada diri sendiri. Oke, nah menurut kamu nih seru gak proses pacaran ini? Seru deh. Ada maknanya buat kamu? Ada. Kamu tahu apa tuh maknanya? Jadi kita bisa mengetahui gitu apa permasalahan-permasalahan tiap individu, tiap teman-teman yang mereka alami. Terus kita juga mendapatkan pengalaman dari sesi konseling ini, mendapatkan insight baru gitu, kayak teknik-teknik buat public speaking, cara-cara mereka kayak gimana aja, dan itu juga bermanfaat buat kita yang masih public speakingnya masih kurang. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, mungkin ini adalah di penghujung pada proses konseling kelompok ya. Terima kasih buat adik-adik, jangan lupa terus berproses ya untuk kedepannya. Nah, dari Teteh mungkin apa yang kalian alami, permasalahan-permasalahan tadi dijadikan pembelajaran juga. Nah, mungkin Teteh titip juga atas perhatian yang dijaga dan anggaplah ini adalah sebagai pembelajaran buat diri saya, bukan dijadikan pegangan aib dari teman-teman kalian tentunya. Ya, apakah bersedia? Bersedia. Ya. Oke, nah mungkin karena tadi ditutupnya dengan doa, kita tutup lagi dengan doa, boleh? Mari kita tutup sesi konseling kelompok ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih.